Muhammad dan seks. Part 2. Ayat-ayat untuk kenyamanan sang Nabi. Video ini merupakan bagian kedua dari suatu series video yang membahas tentang Muhammad dan seks. Untuk saat ini mari kita berkonsentrasi pada ayat-ayat yang tiba-tiba diturunkan oleh Allah ketika Muhammad sedang dalam keadaan terjepit dan hanya untuk menutupi kebobrokan Muhammad. Saya mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata yang terlalu vulgar. Mari kita lihat ayat-ayat tersebut. Berdasarkan surah 4 ayat 3, lelaki muslim diperbolehkan mempunyai istri maksimum 4 orang. Ayat tersebut diturunkan sekitar tahun 625 setelah perang Uhud, di mana akhirnya Muhammad menikahi Salamah sebagai istrinya yang kelima. Namun karena Khadijah sudah meninggal, total istrinya pada waktu itu hanyalah 4 orang. Namun dengan turunnya ayat tersebut, bukannya membuat Muhammad sadar, tapi bahkan sebaliknya, Muhammad semakin getol dalam mengkoleksi wanita-wanita. Muhammad terus menikahi banyak perempuan sehingga Muhammad pada akhir hidupnya menikah dengan 13 wanita, dan 11 diantaranya pada saat yang bersamaan. Wow! 13 istri. Apa nggak kurang tuh? Namun karena Muhammad sudah terlanjur mempunyai istri lebih dari 4, sehingga Allah harus turun tangan dan menurunkan surah 33 ayat 50-52 pada tahun kelima Hijrah atau 627 Masehi, untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Surah 33 ayat 50-52 pada intinya mengatakan kepada Muhammad, ya sudahlah, kamu terlanjur banyak istri, sudah jangan diceraikan, tapi mulai saat ini jangan tambah lagi ya. Surah 33 ayat 50 dan 52. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Mari kita lihat ayat Quran lainnya, kali ini berkaitan dengan peristiwa Isra Miraj. Surah 17 ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa sebenarnya latar belakang diturunkannya ayat dalam surah 17 ayat 1 di atas? Anda tentunya sudah menonton video yang berjudul Kebohongan Isra Miraj. Kalau belum, saya anjurkan untuk menonton terlebih dahulu. Dari video tersebut kita ketahui bersama, ketika peristiwa Isra Miraj terjadi, ternyata Muhammad sedang berada dalam rumah wanita lain. Dan untuk menutupi aib tersebut, maka dibuatlah cerita tentang Isra Mi'raj yang terbukti hanyalah kebohongan belaka. Apakah Allah benar-benar tidak tahu bahwa pada saat itu lokasi Masjidil Aqsa merupakan reruntuhan dan tempat pembuangan sampah setelah diruntuhkan oleh pasukan Romawi pada tahun 70 Masehi? Ternyata di Yerusalem cuma ada reruntuhan.
tidak ada masjid sama sekali. Surah 33 ayat 37. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah pada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Tidak heran banyak umat muslim yang mencoba mengalahkan satu sama lainnya dalam menghafal Quran, kebingungan akan apa artinya ayat tersebut di atas. Sebenarnya ayat itu diturunkan ketika Muhammad terpesona melihat kecantikan istri anak angkatnya yang bernama Zainab. Pada mulanya Muhammad takut dengan pembicaraan orang-orang di sekitarnya, di mana dia menikahi bekas istri dari anak angkatnya sendiri. Namun karena sudah tidak kuat lagi menahan godaan, maka Muhammad mengirimkan anak angkatnya sendiri, Zaid, untuk melamar bekas istrinya tersebut Zainab. Namun sayang istrinya menolak lamaran tersebut dengan alasan belum mendapat petunjuk dari Allah. Maka untuk meyakinkan Zainab, Allah tiba-tiba menurunkan ayat tersebut yang mengatakan bahwa adalah sah-sah saja mengawini Zainab. Apakah masalah mengawini bekas istri dari anak angkatnya merupakan sesuatu masalah yang demikian besar, di mana umat manusia memerlukan bantuan dari Allah, sehingga Allah harus repot-repot turut campur dalam masalah ini, dan mengeluarkan ayat tersebut. Sekarang mari kita lihat ayat lainnya lagi di mana Allah menjadi juru bicara bagi Muhammad ketika Muhammad dalam keadaan terjepit. Surat 66 ayat 1-5. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya, Hafsah, suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu pembicaraan Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan, dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan." Menurut tafsir dari Jalalain, Imam Suyuti, Al-Wasit, Muhammad Kazem dan juga kitab Al-Waqidi, suatu hari Muhammad mengunjungi Hafsah istrinya anak Umar dan ketika bertemu dengan Maria, Muhammad mengingininya. Kemudian Muhammad mengirim Hafsah ke ayahnya, Umar, dan mengatakan bahwa Umar ingin bertemu dengan Hafsah. Setelah Hafsah pergi, Muhammad membawa Maria ke ranjang Hafsah dan melakukan hubungan seks dengan Maria.
Ketika Hafsah mengetahui bahwa ayahnya ternyata tidak memerlukannya, Hafsah kembali ke rumahnya, dan menemukan alasan mengapa Muhammad ingin dia tidak ada di rumah. Kemudian Hafsah menjadi sedih dan marah. Untuk meredakan amarah Hafsah, maka Muhammad berjanji untuk tidak lagi menyentuh Maria. Ternyata Hafsah tidak berhenti di situ saja, melainkan dia memberitahukan kepada Aisyah istri kesayangan Muhammad, tentang apa yang terjadi. Sehingga makin besarlah permasalahan yang ada. Lalu dalam kemarahannya mengetahui rahasia tersebut bocor. Kemudian Muhammad memutuskan untuk menghukum mereka semua dengan tidak akan mengunjungi dan berhubungan seks selama 1 bulan penuh dengan semua istrinya. Hukuman ini merupakan tindakan kedua menurut Islam untuk menghukum istri yang tidak taat kepada suami. Surah 4 ayat 34, dan tingkat selanjutnya adalah memukul istri tersebut. Namun dasar Muhammad, dia tetap saja mengingini Maria yang masih muda dan cantik. Muhammad akhirnya kebingungan bagaimana untuk memuaskan nafsu seksnya sendiri karena sudah membuat 2 janji tersebut di atas. Lalu bagaimana caranya? Oh, mudah sekali ketika Allah ada di genggaman tangan Anda. Tiba-tiba pencipta dunia menurunkan ayat dalam surah 66 ayat 1-5. Yang mengatakan bahwa Muhammad boleh saja mengingkari janjinya dan melakukan hubungan seks dengan budaknya karena dia adalah yang dipunyai tangan kanannya. Bahkan Aisyah pun merasakan keanehan dengan tiba-tiba turunnya ayat tersebut. Dengan mengatakan, "Demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu, Allahmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda." Hal ini dikatakannya dalam Sahih Bukhari volume 6, buku 60, nomor 311 atau 4404. Sekarang kita bisa lihat, apakah Allah sedemikian tidak ada kerjaan sehingga harus repot-repot menurunkan ayat-ayat yang membela Nabi kesayangannya, Muhammad, ketika dia melakukan kesalahan? Tidak pernah ada dalam sejarah agama Samawi di mana Allah membela Nabi atas kesalahannya. Bahkan yang ada sebaliknya, Allah menegur, menghardik Nabi tersebut atau bahkan menghukumnya. Dari hal ini saja kita bisa lihat apakah Quran benar-benar merupakan firman Allah.